53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal Kenapa nggak diterusin bacanya? Aduh, pendeta. Pak pendeta, terusin dulu bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman muslim semua. Oke. Maaf. Sekarang ini kita lagi banyak di YouTube itu lagi viral mengenai perkara rencana siapa Yesus disalib. Perseteruan antara Edis dengan Bom. Yang malah saya yang bikin menariknya itu adalah pendeta Esra Soru. Ketimbang mereka berdua, saya lebih tertarik dengan pernyataannya pendeta Esra Soru. Ini hal lucu buat saya. Ini benar-benar hal lucu. Nanti kita putar videonya. Terkadang begini, sebelum saya memutar videonya, saya ingin membicarakan tentang perihal masalah rencana. Siapa yang merencanakan penyaliban Yesus? Saya disclaimer dulu. Kenapa sih Andre, lu kok ngebahas tentang masalah tentang kepercayaan agama yang dulu? Ya karena mereka membahas tentang kepercayaan saya sekarang, Islam. Banyak YouTube para apologet Kristen yang membahas tentang Islam, banyak. Dan kami semuanya di sini yang apologet Islamnya coba membantah dan mencegah supaya tidak adanya pemurtatan. Jadi mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Itu jelas. Jadi menurut saya, kenapa saya bahas? Ya ini untuk edukasi juga buat teman-teman muslim yang nantinya berpikir akan mau pindah. Ya. Perihal siapa yang merencanakan? Ini lucu. Edis dan Bom. Edis mengatakan bahwa rencana Yesus disalib adalah iblis. Ya kan? Loh. Jadi untuk apa penyaliban Yesus kalau iblis yang merencanakan? Jadi penembusan dosa, iblis itu menghendaki adanya penembusan dosa, begitu. Jadi iblis menghendaki penembusan dosa untuk umat manusia, kan penyaliban itu untuk penembusan dosa, kan begitu. Jadi iblis ini untuk menyetujui adanya penebusan dosa, atau gimana konsepnya nih? Ya, ini Edis yang mengatakan karena kan Yudas itu dipengaruhi oleh iblis, ya, di surat Yohanes kalau nggak salah tuh. Nah, Bom itu nggak suka, nggak terima, karena ini adalah rencana Allah. Oke, jadi kalau rencana Allah membiarkan Yudas ini untuk dipengaruhi oleh iblis. Jadi Allah ini melakukan perjanjian atau kerjasama dengan iblis supaya Yesus ini disalib untuk penebusan dosa. Coba gimana konsepnya? Gimana konsepnya? Ya. Nah, yang saya tertarik ini Esra Soru. Ya. Esra Soru ini memberikan sebuah pernyataan yang cukup unik. Kalau menurut saya cukup unik.
Ini kita apa namanya, kita ini kan videonya ya. Mungkin teman-teman semuanya coba simak dulu videonya dan baru kita bahas satu persatu. Oke? Take it out. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada. Manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Tadi Ezra Soru mengatakan ya bahwa Tuhan tahu, Allah tahu manusia akan berbuat dosa dan akan terus diciptakan lagi. Itu poinnya, Kalau di Islam kita diberikan jalan, ya. Bahkan kita selalu berdoa dengan meminta untuk diberikan jalan yang lurus supaya kita nggak belok. Jadi dosa itu tergantung dari kita. Bagaimana kita untuk bisa menebus kesalahan kita untuk tidak belok atau tidak melakukan dosa, ya. Tapi saya nggak tahu di Kristiani ini bahwa memang sudah kita itu sudah ditebus dosanya. Karena itulah obatnya adalah penyalipan Kristus, penebusan dosa. Nah, dibanding-bandingkan dengan sebelum adanya manusia, ya belum ada iblis, jelas lah belum ada. Tapi pada saat sudah ada manusia, iblis sudah ada dari zamannya Adam yang mempengaruhi Hawa, ya, untuk memakan buah terlarang itu. Itu sudah dilakukan oleh iblis. Apakah itu rencana Allah? Atau itu rencana iblis? Itu memang rencana iblis supaya manusia ya tidak dengan dekat dengan Allah itu sendiri. Atau mempengaruhi supaya terjerumus. Nah, nanti kita coba lihat lagi pernyataan Ezra Soru berikutnya. Ya. Bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2. Kenapa nggak diterusin bacanya? Aduh, pendeta. Pak pendeta, terusin dulu bacanya. Ya. Yesaya 53 ayat 10 ini memang ini sudah jelas, ini sebenarnya bukan nubuat untuk Yesus. Bukan. Di sini dibaca ya, Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dianya pun huruf kecil. Di perjanjian baru dia itu untuk Yesus itu huruf besar. Itu pertama. Ya.
Yang kedua, kalau diterusin, ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Konsep kekristenan, Yesus mati. Yesus mati. Ini akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ingat, umurnya akan lanjut, namanya dia tidak mati. Dia tidak mati. Jadi ini udah berbeda konsepnya, udah berbeda. Coba diterusin lah bacanya, ya. Diterusin gitu loh. Jadi gini loh. Apa namanya? Jadi mereka membuat ini menjadi sebuah nubuat. Ini nubuat Yesus. Jadi perhatikan buat teman-teman semuanya, ya. Apa namanya, di Yesaya 52 ayat 14 itu tertulis, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Adakah Yesus yang buruk rupa atau Tuhan yang buruk rupa? Dia bukan seperti anak manusia lagi, saking buruknya. Tampilannya Yesus kan pria bule, gondrong, ganteng, segala macam. Udah jauh lagi berbeda. Ya. Sekalipun, ya, seburuk-buruknya manusia, bonyok sekalipun pada saat lagi disalib, bonyok sekalipun, itu tetap terlihat seperti manusia. Hidupnya lanjut. Ya itu murid-murid Yesusnya. Ya kan? Itu pengikut Kristus loh. Ini umurnya panjang. Di Yesaya 53 ayat 2. Makanya mereka itu selalu berkata-kata, ya, bahwa jangan jangan dipotong-potong ayat kalau baca-baca tuh, muslim, jangan potong-potong ayat kalau baca-baca. Lah, pendetamu sendiri potong-potong ayat, tidak baca semuanya keseluruhannya. Kira-kira gimana? Pendetamu aja potong-potong ayat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya, sebagai Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? Apakah mungkin Tuhan ditumbuhkan atau tumbuh di hadapan Tuhan? Sesuatu yang tumbuh di hadapan Tuhan pastilah bukan Tuhan, tapi makhluk. Di sini ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Kalau dia Tuhan, ya nggak mungkin tumbuh. Ya, sesuatu yang tumbuh di hadapan Tuhan. Ingat, sesuatu yang tumbuh di hadapan Tuhan. Jadi pendeta ini udah saking dianya itu direpotkan oleh Edis, akhirnya dia coba mau untuk memberikan konsep-konsep yang menurut beliau itu apa namanya, ya untuk kebenaran lah ya. Jadi jelas bahwa Yesaya 53 ayat 2 itu sudah meruntuhkan klaim ketuhanan Yesus, ya. Apa namanya, dan tidak bisa dianggap itu cerita tentang Yesus secara utuh. Coba buka Yesaya 53 ayat. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ingat, ya. Apakah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? Ini kalau diklaim bahwa Yesaya adalah nubuat untuk Yesus. Ya. Kalau memang iya, kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya mereka mengklaim Yesaya itu adalah nubuat Yesus. Mereka sendiri sebenarnya mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Apakah mungkin Tuhan itu ditumbuhkan atau tumbuh di hadapan Tuhan? Sesuatu yang tumbuh di hadapan Tuhan pastilah bukan Tuhan, tapi makhluk. Ya. Kelihatan sekali, ya. Kan
Yesaya 53 ayat 2. Itu sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dia tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Apakah Yesus tidak tampan? Dan tidak semarak hingga para pengikut dan musuh-musuhnya tidak sudi memandang dirinya. Blunder nggak? Blunder pendeta. Makanya pendeta itu udah kebingungan. Pendeta itu udah kacau, ya. Disinilah yang menjadi rancu buat saya sendiri sebagai yang dulunya notabene ngikut dulu di sana, ya. Ya saya sebagai Katolik ya, saya nggak mau nyebut Protestan soalnya. Ya. Nah, sudah membuktikan bahwa pernyataan pendeta Ezra Soru ini hanya membuat supaya menjadikan itu mengklaim, ya, bahwa penyaliban Yesus ini, ya, dua-duanya rencana Yesus, rencana Allah Bapa, rencana Bapa dan rencana iblis. Jadi dua-duanya rencana memiliki rencana yang sama. Jadi Allah membiarkan rencana itu untuk membunuh anaknya melalui Yudas. Dan memang itu disetujui oleh Allah. Jadi Allah dengan iblis melakukan koalisi untuk membunuh anaknya. Bingung kan? Bingung. Aja garuk-garuk kepala. Jadi masih panjang sebenarnya. Jadi biar tahu Ezra Soru ini juga coba mau membantah teman-temannya sendiri. Jadi mereka ini sudah konflik antara satu denom gitu loh, ya. Ya mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi bahan inspirasi buat teman-teman muslim semuanya. Semoga menjadi renungan, ya. Kalau mau murtad mikir lagi. Oke. Terima kasih, mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.